berjumpa lagi bersama kami Dodi Hasanuddin dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita wawancara eksklusif bersama Komisioner KPU Kota Depok, abang kita Fikri Tamau. Tribuners, abang kita ini Fikri Tamau merupakan dosen ilmu politik di Universitas Pembangunan Nasional. Kemudian juga beliau nggak kalah hebat toh. Beliau adalah periset politik nasional ya. Ya di kampus lah kampusnya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini anggota Komisioner Kota Depok nih. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Mari kita bincang-bincang dengan abang kita, Bang Fikri Tamau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodi. Alhamdulillah sehat saya Bang Dodi. Kayaknya cerah banget ya Bang kita ini. Penyelenggaraan Pilkada Kota Depok 2024 sejauh ini berjalan lancar ya Bang? Alhamdulillah. Ya gimana nggak sehat kita bisa ngobrol bareng Tribun sambil ngopi. Apa mengeluarkan, kan kadang kalau KPI itu cuma sekedar melaksanakan tugas, kadang-kadang juga butuh ngobrol Bang. Iya. Teman buat apa namanya? Tukar pikiran ya? Tukar pikiran. Betul Bang. Kalau bahasa anak milenial curhat. Aduh, Bang. Siap. Abang kan berada di secara spesifik sebagai pengawas ya. Ya. Dan fungsi hukum mungkin ya. Betul Bang Dodi. Saya kalau bicara itu saya ingat jadi soal percaya nggak percaya gitu. Kayak orang jatuh cinta, kalau udah percaya berasa nyaman nih. Kalau menurut abang, warga Kota Depok nih gimana kepercayaannya terhadap KPU Kota Depok dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Depok 2024? Baik, terima kasih Bang Dodi. Ya. Ini kalau kita ngomongin Kota Depok ini memang menurut saya agak kompleks. Kompleks karena memang secara sosiologis gitu ya. Biasa lah kita menggunakan bahasa kampus dikit lah ya. Maklum periset. Ya, jadi masyarakat Depok kan masyarakat yang urban. Iya. Misalnya nih, contoh di kita sekarang sedang ada perekrutan dan pelantikan KPPS yang para petugas yang nanti bertugas di TPS ya kan. Kalau kita lihat para petugas KPPS ini kan rata-rata adalah orangnya itu sebagian besar adalah orang yang itu aja. Dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu mereka lagi karena satu punya pengalaman gitu ya. Tapi yang kedua biasanya rekan-rekan kita yang bertugas di TPS ini adalah mereka-mereka yang sudah dikenal di lingkungan Depok. Kalau orang bilang udah kesohor lah. Iya, udah kesohor. Nah, pertanyaannya lalu kita bertanya nih ke teman-teman. Lalu di mana warga Depok yang lain? Apakah nggak mau nih membantu mensukseskan pilkada? Lalu kemudian keluar maklum kita lagi kerja, lagi punya aktivitas, kadang dengan kondisi yang ada baru bisa sampai ke rumah nanti waktunya malam. Sementara kalau membantu di KPU atau bertugas di KPU atau di lingkungan sekitar di RT di RW kan harus sejak kadang pagi udah mulai siang mulai gitu. Jadi bukan karena mereka tidak mau berkontribusi terhadap kesuksesan pilkada, tapi memang keterbatasan aktivitasnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan sosiologis ya masyarakat Kota Depok yang cukup urban seperti ini, saya pikir tadi bagaimana kita mau mengukur apakah mereka warga Depok percaya nggak dengan KPU Depok, gitu kan? Tapi tadi dengan mereka menyerahkan bahwa kami percaya bahwa penyelenggaraan di pilkada sudah ada yang bertanggung jawab yaitu KPU Kota Depok, silahkan itu dilaksanakan. Menurut saya itu ukuran bahwa ini dipercaya dong. Sejauh ini kita diberikan keleluasaan untuk silahkan KPU Kota Depok sebagai penyelenggara untuk melaksanakan pilkada. Kami mohon maaf belum bisa terlibat banyak. Kami akan melakukan aktivitas lain sebagai warga negara yang bayar pajak, yang taat dengan aturan dan lain sebagainya. Tapi di urusan kepemiluan mereka mempercayakan kepada KPU Kota Depok. Bagi saya seperti itu tingkat bagaimana melihat
tingkat kepercayaan masyarakat Kota Depok terhadap KPU Kota Depok. Oke. Tribudos, Bang, kalau bagi saya nih ya, saya mengukur 2019. Artinya tingkat partisipasi warga Depok tuh cukup tinggi ya? Betul. Sekitar 70% ya? Kalau di pilkada kita di angka 62. Oh, 62 ya? Itu menurut saya relatif tinggi ya? Nah, itu menurut saya ukuran itu menjadi dasar bahwa masyarakat Kota Depok percaya loh dengan KPU. Betul dong? Iya, setuju. Ya. Jadi tingkat partisipasi itu mengukur sebenarnya bukan percaya. Jadi tingkat partisipasi juga bisa dilihat sebagai tadi kinerja KPU untuk kemudian mengajak. Tidak hanya KPU dong, pastinya peserta pilkada pun harus punya. Kita berbagi tugas lah dengan peserta pilkada. Kan tadi abang bilang kan masyarakat Kota Depok tuh urban. Betul. Urban itu kan orang bilang sibuk banget lah, kerja gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Gitu kan. Bener malah nih, bener. Karena dia mempunyai keterbatasan waktu, tapi dia menyempatkan diri untuk pergi ke TPS. Artinya itu sebuah bentuk kepercayaan masyarakat Kota Depok terhadap KPU Kota Depok sebagai penyelenggara pilkada. Betul dong? Betul. Setuju, Bang? Setuju dong? Setuju, Bang. Karena kalau dilihat dari angkanya di atas 50%. Betul. Mungkin Abang punya ukuran lain kali ya, Bang? Nah, iya, ada beberapa kondisi. 2019 kan memang kita melaksanakan dalam situasi yang pandemi ya. Iya. Oke. Masih 2020 maksudnya ya, 2020 kemarin kan. Iya. Dalam situasi yang masuk ke sana, apalagi kita tahu bersama lah situasi seperti demikian. Oke. Dalam masyarakat kita, masyarakat urban memang perlu ada pendekatan yang yang baik, komprehensif kepada warga Kota Depok agar bisa mengajak seluruh warga Kota Depok itu berbondong-bondong datang ke TPS pada saat pemilihan. Kalau di kita nanti jangan lupa insya Allah tanggal 27 November hari Rabu ya. Hari Rabu. Betul, Bang. Jangan lupa untuk datang berbondong-bondong ke TPS. Ini bagian dari wujud kita, kepedulian kita terhadap Kota Depok yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita cintai, kira-kira begitu. Harus peduli. Karena siapa lagi yang peduli dengan kota kita kalau bukan kita sendiri? Seperti itu. Oke, terkait dengan tingkat partisipasi, walaupun dalam kondisi demikian 62%. Saya mencatat hampir dari tiap pilkada itu peningkatannya itu 6%. Oke. Jadi misalnya di 62, maka kurang lebih di 2015 itu di angka 56%. Iya. Lalu kemudian di 2000 ini naik lagi. Jadi kenaikan per pilkada itu rata-rata kita mengalami kenaikan tingkat partisipasi itu di angka 6%. Maka kalau kita lihat pola dari tingkat partisipasi di Kota Depok, maka secara kalau kita lihat pola aja ini, maka kita bisa berharap di pilkada kali ini di 2024 dari 62 kalau kita hitung bertambah 6%, maka di angka 68%. Syukur-syukur kalau misalnya ya sampai 70%. Gitu. Keren itu. Mohon doanya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan. Artinya kan apa yang dilakukan KPU Kota Depok melakukan sosialisasi jalan dong. Jalan. Iya kan, dilihat dari angka itu. Jalan. Iya kan. Dari prediksi malah itu. Dari prediksi mungkin kenyataan bisa lebih dari itu kan. Kalau prediksi per pilkada 6%. Mungkin sekarang karena KPU begitu gencar bisa jadi 10% dong. Amin. Iya nggak? Amin. Semoga harapan itu bisa kita buktikan bersama. Oke. Bang, terkait sosialisasi nih Bang. Mungkin kan warga-warga pinggiran mungkin gimana menurut Abang? Apakah sudah tersosialisasi atau belum? Baik, warga pinggiran ini tergantung. Apakah kita mau mengatakan ini pinggiran secara geografis, gitu ya, atau pinggiran secara sosiologis, gitu ya. Artinya ada kelas-kelas yang terpinggirkan kalau dalam bahasa kita itu kaum marginal, mustadafin kalau dalam bahasa agamanya itu, kaum yang dilemahkan. Kalau secara geografis
kita kan punya petugas sampai di tingkat kelurahan. Jadi relatif tidak ada yang sama sekali terlewatkan lah, kira-kira gitu. Dari bentuk sosialisasi dan lain sebagainya, sebenarnya kan ukuran sosialisasi itu tidak hanya dilakukan di tingkat kota ya, tapi di tingkat kecamatan nih, misalnya di KPU Kota Depok sudah melakukan sosialisasi di tingkat Forkopimda atau di instansi-instansi, maka di kecamatan itu akan menyesuaikan dengan dengan tingkatannya gitu ya. Jadi mereka melakukan sosialisasi di tingkat RW gitu ya. Di PPS di tingkat kelurahan itu melakukan sosialisasi ke tingkat RT. Apalagi dengan pelantikan KPPS ini akan sosialisasi makin masif lagi. Makin masif ya? Makin masif, Pak. Jadi jangan bilang belum sosialisasi kan warga pinggiran ya? Nah, bener Bang, maksud saya begini, kita mesti lihat kondisinya. Jadi yang dimaksud dengan kondisi maksimalisasi dari sosialisasi ini adalah menyentuh semua kalangan. Semua semua wilayah, semua kalangan. Tapi kan situasi kita juga tenaganya terbatas. Satu. Jadi kita butuh bantuan dari banyak pihak, dari banyak dari banyak kalangan, dari banyak stakeholders gitu ya, Bang ya, untuk kemudian bisa melaksanakan sosialisasi sampai ke tahapan. Jangan putus asa untuk sampai ke tanggal, misalnya di batas terakhir pemilihan tanggal 27, kami nggak akan berhenti untuk melakukan sosialisasi. Nggak mungkin dong ada kelompok yang sudah kami sosialisasi akan kita lakukan sosialisasi. Nggak mungkin. Kita akan nyari kelompok-kelompok lain, wilayah-wilayah lain yang belum tersentuh dengan sosialisasi. Karena kan KPU juga ingin meningkatkan tingkat partisipasi. Itu akan terukur dari meningkatnya partisipasi. Jadi jangan bilang KPU diem-diem baik, enggak. Apalagi di pinggiran loh, sampai tingkat RT ya. Sampai tingkat RT. Jadi sosialisasi sudah dilakukan masif hingga sampai RT. Bahkan di RT juga sudah terbentuk PPS. Betul, di tingkat kelurahan ya. Kelurahan ada PPS, kemudian di bawahnya untuk per TPS itu ada KPPS. Nah, memang KPPS ini kan mereka bertugas di TPS. Bertugasnya tanggal 27 dong, ya. Artinya kalau misalnya tanggal 26 dari mulai persiapan lah ya, mereka nyiapin. Tapi kita punya waktu, misalnya dari hari ini nih, pelantikan. Dari mulai tanggal 7 sampai ke tanggal 26, ada 21 hari. Teman-teman KPPS itu bertugas untuk tadi meningkatkan tingkat partisipasi. Jadi melakukan sosialisasi sampai ke, dia bertugas di TPS ya. Per TPS itu kami punya 5 orang petugas KPPS. 5 orang ini yang akan bertugas, dia nggak jauh-jauh kok, nanti sosialisasinya cuma di seputaran mereka yang ada di TPS itu aja, memastikan bahwa pemilih yang terdaftar di TPS tersebut itu akan berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih. Keren memang. Jadi bukan asal bicara ya, sudah real dilakukan. Kami sudah melakukan. Bang Fikri, abang deh, kita kopi dulu deh. Terima kasih, oke. Mantap. Nah, balik lagi ke sosialisasi. Apakah kapan waktu surat undangan itu diberikan ke masyarakat? Biasanya 1 minggu sebelum kan kami sudah kemudian membagikan itu ya, undangan memilih ya, undangan memilih. Tapi tadi, kalaupun misalnya waktu untuk membagikan undangan memilih itu kan kita masih punya spare waktu itu. Gitu. Nah, memang ini ada kebijakan dari dari kami tadi, bagaimana bukan sebenarnya obsesi ya. Ini kan cita-cita kita bersama. Kenapa? Karena kalau tingkat partisipasi meningkat, legitimasi pemerintahan makin kuat. Semakin tinggi partisipasi, legitimasi sebuah pemerintahan itu makin tinggi. Itu berbanding lurus dong. Betul. Makanya kota-kota seperti kasus Medan ya, kota Medan. Tapi memang tingkat partisipasi lemah itu terjadi di kota-kota ya, Bang Dodi ya. Jadi semakin urban sebuah masyarakat itu tingkat partisipasi memang cenderung menurun. Gitu. Jadi fenomenanya sebenarnya tadi, kok nggak bisa sih sampai di angka 80%, 70% seperti tempat lain gitu, daerah lain. Ya kita lihat tadi, dia sosiologisnya seperti apa. Umumnya kalau di tingkat kota itu mencapai angka 70%, 75% itu sudah sangat tinggi, Bang. Bang Fikri, maksud saya gini, banyak yang dikhawatirkan
saya nggak dapat surat undangan nih. Oh iya. Itu jadi menyurutkan niat warga untuk datang ke TPS. Iya. Nah, itu maksud saya, kalau memang warga belum dapat surat undangan, apa yang dirasukan oleh warga? Baik. Warga bisa kemudian menghubungi petugas kita, baik di TPS, di kelurahan, apalagi di kelurahan, pasti langsung ditanggapi. Pada hari H juga? Pada hari itu. Pencoblosan juga? Jadi misalnya dia belum dapat, jadi kan dia bisa ngecek tuh, kan akan ada pengumuman dong, nama gue ada di TPS ini kan gitu. Ada nggak nama saya di TPS gitu. Akan ada pengumuman di situ yang ditempelkan oleh petugas kita di lapangan. Lalu kemudian kalau misalnya masyarakat tidak mendapatkan tidak melihat ada namanya di situ, ada dia bisa kemudian mengkonfirmasi kepada apakah ini salah cetak misalnya, ada kesalahan, tapi relatif tadi ya, sejak dari coklit ya. Jadi pendaftaran, kemudian pencocokan itu ya, daftar pemilih dan sebagainya, memang kan sudah difasilitasi. Jadi bagi masyarakat yang kemudian tidak terlihat, nanti kan bisa lihat itu, cek DPT online, kemudian masukin NIK, itu nanti bisa terlihat dia terdaftar di TPS mana gitu. Cek DPT online, www.cekdptonline.com. Jadi Tribuners atau warga Kota Depok bisa melihat itu, mengakses untuk mendaftar jika memang belum terdaftar ya. Cek dptonline.kpu.go.id. Oke. Nah, Tribuners atau warga Depok juga, bagi yang tidak terdaftar, kadang-kadang kan kita dapat surat undangan nih. Surat undangannya lupa naruh di mana. Jangan khawatir, karena nama yang sudah terdata dalam DPT pasti akan diumumkan ya. Betul. Nah, tinggal bagaimana nanti kalau memang tidak ada, warga Depok bisa mendatangi petugas KPPS. Iya, kalau sudah ada nih, misalnya udah terima undangan memilihnya, kemudian datang tanpa membawa undangan, nggak apa-apa, udah ada terjadwal. Udah ada terdaftar maksudnya di TPS itu sudah ada, jadi dia tinggal dicentrang doang gitu, atau nulis gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, yang sudah masuk di dalam undangan itu kan untuk memastikan bahwa pemilih ada gitu, mengingat gitu loh, bahwa tanggal 27 ya, kayak kita kalau undangan pernikahan lah gitu, datang nggak bawa undangan juga nggak apa-apa karena udah tahu, cuma itu kan bagian dari mengingatkan gitu ya. Oke. Ya, tadi ditegaskan Abang, jadi kalau namanya belum terdaftar, jadi gimana pada hari H itu? Ini yang belum terdaftar apa yang ini? Mungkin namanya tidak ada di pengumuman, tapi dia warga Depok, itu bagaimana? Iya, tadi. Jadi ada waktu yang memang disediakan untuk bisa kemudian menghubungi petugas, tapi kan dia jamnya di atas jam 1. Ya. Jadi masih bisa. Warga Depok yang memang memiliki KTP Depok dan punya hak pilih. Betul. Nah, dan belum diumumkan, itu bisa datang ke petugas KPPS untuk mendaftar ya. Iya. Dan mempunyai waktu untuk menyalurkan hak suaranya pada pukul 13. Iya. Atau jam 1 siang. Nah. Bang. Ya. Nah, bicara tentang ini menurut saya agak menarik nih. Ini kayaknya bagian Abang juga nih. Tentang ini nih, biasanya suka rame nih. Pemilih-pemilih siluman nih. Yang tiba-tiba ada, atau itu bagaimana? Atau dia rumahnya di Jakarta, tapi dia bisa nyoblos. Ada nggak sih kayak gitu? Zaman makin canggih, Bang. Zaman makin canggih. Kita tidak lagi hidup di kondisi yang terisolasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dengan kondisi sosial media, dengan tingkat indeks manusia yang tinggi di Kota Depok. Orang kritis loh di Depok ini. Betul. Orang kritis. Kenapa Depok sangat viral? Sederhana, itu menunjukkan bahwa tingkat kekritisan di Kota Depok tinggi. Ya. Itu aja saya mau ngomongnya begitu. Jadi kalau dibilang nanti tiba-tiba ada ada pemilih siluman, saya pikir ini isu yang tidak perlu dikembangkan secara luas. Karena pada kenyataannya dengan kondisi kita Kota Depok yang sangat terintegrasi dengan dunia maya, dunia internet gitu ya, informasi bisa sangat beredar dengan cepat. Tidak ada satu kondisi yang tadi bisa terjadi demikian, kemudian tanpa ada protes, tanpa ada diketahui oleh petugas atau bahkan masyarakat yang lain. Terbukti kok. Jadi memang sengaja
warga itu gini aja. Ah, Jadi buktinya adalah KTP ya. betul. KTP Betul, Bang. dan itu terdaftar loh. Betul. Jadi kalau warga Siluman nggak mungkin lah datang-datang ke TPS. TPS kemudian dimasukkan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ditolak. Iya. Ada saksi, ada pemilih di lapangan, Iya. itu secara otomatis yang justru yang kayak gitu yang nanti diviralin sama, Iya. sama warga sama saksi di ini. Jadi jangan khawatir. Kalau itu disebut Siluman hanya hoax. Hoax, karena itu pasti KPPS pun petugas kita di TPS itu kan tidak boleh, kalau enggak dia nanti kena pidana. Kena pidana kan Dia ya. kena pidana, dia Iya. kena perdata. Pidana bisa pidana atau misalnya ada persalahan administrasi dia kena perdata. Tapi dalam kasus Depok relatif memang enggak. Iya. Oke, di pemilu pilkada 2020 kemarin pernah ada kejadian ya, Iya. 7 orang ya, Iya. sekira segitulah, kira-kira di wilayah Tapos ya. Pernah kemudian, tapi kan tadi akhirnya di PSUK, di Iya. satu TPS ya, Iya. kasus itu di PSUK. Jadi dijamin bahwa orang-orang atau warga Depok yang punya hak pilih itu udah pasti warga Depok ya. Betul Bang Nuri. Jadi nggak sembarangan, nggak sembrono, karena juga petugas dan ketua KPPS juga bertanggung jawab penuh ya. Gitu ya Bang ya. Betul. Jadi petugas kita memang dibekali dengan pengetahuan di BIMTEK lah ya. Iya. Kita akan melakukan BIMTEK untuk memastikan bahwa petugas kami di lapangan itu tidak akan menyalahi aturan. Iya. Nggak mungkin dong. Orang yang punya KTP di luar, tentu dia terdaftar di TPS yang lain. Iya. Dia sudah pasti masuk sebagai pemilih di kota lain, di TPS lain. Tiba-tiba dia harus mencoblos di kota Depok. Iya. Menurut saya itu. Jadi walaupun orangnya terbatas, tapi pengawasnya banyak ya Bang ya. Betul. Pengawasnya dengan kondisi sekarang aja orang udah sangat viral ya kan, Iya. kira-kira gitulah. Apa sih yang nggak viral di kota Depok ini? Apalagi punya saksi-saksi yang wah ini bukan warga sini kayaknya nih. Wah, pasti rame lah kalau Iya. memang dia siluman ya. Bang, terakhir Bang. Ya, Data terbaru DPT di Kota Depok berapa Bang? baik, sebentar saya baca ya. Jadi kemarin itu memang kita bikin ini ya, bikin sosialisasi dengan menyasar kelompok perempuan. Oke. Di Kota Depok ya, provinsi bikin sosialisasi juga bekerja sama dengan KPU Kota Depok di perempuan. Jadi jumlah kita itu pemilih laki-laki itu 700.215. 700.215. Sementara perempuan itu 727.459. Hampir seimbang ya. Hampir seimbang, tapi kan masih lebih banyak laki-laki dong. Oh, perempuan. Masih banyak perempuan, Iya. betul, maaf. Jadi masih lebih banyak perempuan. Jadi kalau misalnya kita total, bentar ya, 1,5. 700.215 sama 727.459. 1.427.674. Oke. Jadi dengan kondisi 1,4 juta penduduk Kota Depok masih perempuan yang Untuk pemilih pemula berapa persen dari 1,4 sekian? baik. Ini saya bacakan lagi. Jadi dia punya klasifikasi. Jadi saya nggak bisa bilang pemilih pemula. Kalau di kita itu kan sulit menentukan itu. Jadi kami bikin klasifikasi umur lah ya. Iya. Ini mohon maaf nih Bang Dodi, kadang kan hal-hal yang Iya begini dong, kan harus nggak boleh. dibaca, jangan asal ini ya. Harus ada Betul, fix betul. by data. Betul. Agak susah saya kalau misalnya. Coba dulu kita ngopi dulu. Oh ya, siap. Nah, jadi di kita ini usia 17 sampai 23 tahun itu ada 15,07%. 15,07%. 17 sampai 20. Ya, 23. Oh, 23. Sampai 23. Untuk usia 24 sampai 39 tahun itu ada 33,19. Gede ya, 33. Lumayan. Jadi kalau misalnya kita hitung 17 tambah 23. 17 sampai, jadi dari umur 17 sampai ke 39 tahun, batas 40 tahun ya. Berarti kan kurang lebih ada 48%. 48,26%. 48% umur usia 17 sampai 39 tahun. Lumayan dong. Banyak dong ya. Banyak.
anak muda banget nih Kota Depok nih, termasuk saya nih. Iya. Kalau masih di kelompok umur itu kita masuk semua berarti ya. Abang juga dong. Masuk. Kita harus bilang kita masuk di kelompok umur demikian. 48%. Luar biasa. Gimana nggak kritis Depok ini? Oke. Gimana nggak kritis para penggemar Tribun News kita di Kota Depok? Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kami bersama Komisioner KPU Kota Depok dan juga Ketua Divisi Pengawasan dan Hukum KPU Kota Depok, Bang Fikri Tamau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bang. Makasih. Ya.